Hello Smaders, welcome to Syahida Talk. Bincang seru, biar tahu. So, today is our first meet and host kali ini bakal ditemani sama aku, Razita, dan partnerku Zahra Habibah. Yap, betul. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan cantik. Masya Allah. Nah, beliau ini pengantin baru loh guys. Wow. Langsung panggil aja kali ya. Ini dia tamu kita hari ini, Bu Siska Aitami. Hai. Halo Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pasti semenjak Ibu menjalin kehidupan baru nih Bu, pasti ada yang berubah dong. Banyak banget. Apa nih Bu kesibukan Ibu hari ini? Kesibukan kalau hari ini kalau di sekolah ya seperti biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau akhir-akhir ini kesibukannya apa Ibu? Akhir-akhir ini sih ya biasa ya, mengurus suami, kemudian juga ya mengajar anak-anak seperti itu sih. Jadi kan kalau kemarin-kemarin sebelum nikah nih hanya mengurus anak-anak kan, nah kalau sekarang ada tambahan lagi gitu, harus mengurus suami juga. Nah, itu Bu. Tambahan ya Bu ya. Kalau suami Ibu apa kabarnya Bu? Curiga Ibu? Iya bener, ada doa kan. Ya alhamdulillah baik kok, baik. Iya Bu. Ibu kalau nggak salah guru apa ini Ibu? Ibu sebenarnya guru matematika. Aduh. Guru matematika. Kemudian menjadi guru BP. Kenapa itu kalau ya? tahu? Kok bisa jauh gitu Bu? Ya, coba nanti tanya ke Kepsek ya kenapa dipilih jadi guru BP. Apa karena ini Bu pengalaman muridnya stres mikirin MTK gitu? Enggak ya? Bisa jadi ya mungkin. Ya memang stres Ibu yang TKP ya Bu. Aduh. Oke. Kan kita di sini bakal membahas tentang pacaran ya kan kita ya. Gimana sih tanggapan Ibu tentang pacaran di kalangan anak remaja ini? Oke, sebenarnya kalau untuk pacaran ya, kan di dalam Islam memang ada hukumnya. Iya. Ya, nah kemudian ini kita membahas yang di Syahidah aja kali ya. Iya, boleh. Karena kan sekolah kita kebetulan memang punya sistem, punya peraturan yang namanya dilarang pacaran. Gitu. Nah di sini juga ibu nggak bisa langsung ngejudge nih ketika si anak deket sama si lawan jenis gitu kan. Memang di usia-usia kalian tuh emang masanya, fitrahnya normal justru ketika suka dengan lawan jenis gitu kan. Cuman kita ingatkan lagi batasannya apa aja gitu. Ada batasannya, cara interaksi seperti apa gitu kan. Dan kita juga nggak bisa ngejudge kayak ini si anak ini pacaran berarti bla bla bla, nggak bisa gitu karena banyak anak yang sebenarnya pacaran itu banyak faktor loh. Kenapa sih si anak ini pacaran gitu kan? Bisa jadi mungkin karena kurang perhatian dari keluarganya. Karena kebanyakan dari pasangan-pasangan yang ibu tanya gitu ya, kenapa sih kok pacaran? Yang kamu dapetin tuh dari pasangan apa? Kenyamanan, dibilang gitu. Kebanyakan kenyamanan. Nah ibu tanya lagi, apakah kenyamanan itu hanya didapat dari pasangan kamu? Apakah dari keluarga nggak dapat? Nah ternyata memang ada beberapa yang mungkin orang tuanya sibuk kerja, jadi nggak dapat kenyamanan. Atau mungkin kayak pengen cerita loh Bu, ketika kita punya problem, pasti kan butuh mencerita. Dan itu nggak didapetin dari orang tua. Mungkin karena orang tuanya sibuk juga mencari uang. Tuh, jadi sebenarnya kalau untuk masalah pacaran agak sensitif ya. Iya. Di Syahidah ini. Tidak. Terus kalau misalnya iming-iming zaman sekarang nih Bu, ada pacaran sehat. Iya. Nah, gimana sih Ibu? Apa ya kata-kata pacaran saya tuh sebenarnya agak rancu ya. Mungkin kalau misalnya posisinya setelah nikah, tapi prosesi nikahnya itu ta'aruf, mungkin itu bisa dibilang pacaran sehat setelah nikahnya ya. Tapi kalau untuk sebelum nikah, kalau menurut ibu sih nggak ada pacaran sehat karena pacaran sendiri kan artinya memang sudah mendekati zina kan. Iya. Itu. Kalau menurut ibu sih nggak ada. Tapi kalau selama Ibu jadi guru BK ya Bu, kasus yang terberat selama pacaran itu ada nggak sih Bu? Kayak mungkin apa gitu? Ada. Biasanya udah kontak fisik. Kontak fisik? Kontak fisik. Gimana tuh Bu cara Ibu biar Ibu bisa menghandle, apalagi kan yang pacaran itu banyak lah Bu ya. Iya. Gimana Bu cara Ibu menghandle semuanya tuh? Oke. Kalau ibu cara ngehandle-nya mungkin ketika ngeliat bukti ya, kan kita juga sebagai guru ketika ada omongan dari luar, Bu, si A bla 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 dengan si B gitu kan. Kita nggak bisa langsung kayak ngejudge gitu kan. Buktinya mana? Ketika ada buktinya nih, wah ternyata benar ada fotonya, ada ini segala macam. Nah dari situ yang hal pertama yang ibu lakukan jangan emosi dulu. Karena kalau emosi ibu bisa abis-abisan ngejudge si anak gitu kan. Sedangkan si anak itu posisinya mungkin dia juga butuh perlindungan karena dia butuh kurangnya kasih sayang kan. Jadi dari situ ditampilkan dulu emosi ibu, baru beberapa hari kemudian ibu panggil anaknya, ibu kasih
penjelasan, keterangan, pokoknya kayak yang kamu dapat dari pacaran itu apa, ruginya apa, manfaatnya apa. Coba dipikir-pikir kembali gitu kan. Biasanya kita kalau emang dibilangin pertama nih, aku agak ngeyel gitu ya. Nah itu bisa koordinasi dengan orang tuanya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan ada kan orangnya Kak Cita misalnya suka pada bilang pacaran itu meruginya perempuan mulu nggak sih? Iya benar. Kenapa ya Bu? Kenapa harus ke perempuan gitu? Padahal kan di sini gender tuh ada dua. Kenapa tuh Bu? Karena pertama gini, perempuan kan lebih ke perasaan, apalagi logika. Ya kan? Nah, kenapa ruginya ke perempuan? Kalau misalkan ribut, kalau laki-laki mungkin nggak sampai seefek banget ya. Kalau perempuan tuh sampai galau, malas masuk kelas, kalinya masuk malah ngantuk, kalau nggak kayak nggak semangat gitu deh belajarnya kayak gitu. Karena itu ruginya sebenarnya di situ. Dan ketika kalau perempuan kan ada bekasnya ya istilahnya gitu. Kalau laki-laki kan nggak ada. Jadi lebih ke perasaan, kemudian lebih ya mungkin ada trauma juga kan kalau perempuan gitu. Jadi lebih ruginya di mana banyaknya memang di perempuan daripada laki-laki gitu. Kalau di perempuan ya Bu ya. Berarti kalau misalkan buat anak-anak sumuran kita ini emang lebih ke perempuan ya. Apalagi kayak marak kasus apa tuh Kak Cita kayak pelecehan. Pelecehan seksual kayak gitu ya. Pemerkosaan segala macam ya. Atau hamil di luar nikah itu kan banget ya Bu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Syahidah menerapkan anti pacaran gitu kan? Karena kalau misalkan lihat dari sekolah-sekolah lain, ya pacaran ini nggak pernah disinggung nggak pernah dikaitkan dengan peraturan sekolah gitu kan? Karena kita memang basic Islam terpadu, ya kan? Jadi ya udah kenapa nggak kita cegah aja nih dari sekolah dulu gitu kan? Karena kalau dilihat yang namanya di usia kalian ya hamil di luar nikah itu udah wajar, ya kan? Sekarang kayak gitu ya banyak banget, ya udah wajar. Mungkin kalau zaman dulu kayak wah jadi aneh banget gitu kan. Kalau sekarang udah diwajarkan gitu istilahnya. Jadi dari situ kayak kenapa hal yang diwajarkan, yang buruk itu diwajarkan gitu. Jadi dari itu kita mau merubah mindset anak-anak seusia kalian. Kemudian orang tua juga gitu. Harus kerjasama dengan orang tua pastinya. Oke, sekarang mau lanjut sesi pertanyaan dari Smothers. Iya Bu, kita sekarang ada kayak pertanyaan dari Smothers. Iya. Kita baca ini Kak Cita. Question number 1 is Bu, nih, kenapa 95% remaja zaman sekarang itu menjadikan pacaran sebagai standar kebahagiaannya? Standar kebahagiaan. Mungkin karena yang tadi Ibu bilang ya, sudah banyak banget yang pacaran, kemudian mereka-mereka yang jomblo tuh merasa kayaknya kalau gue nggak pacaran gue ketinggalan. Kayaknya kalau gue nggak pacaran, apa bener gue nggak laku gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah yang pacaran itu ya keren gitu. Jadi ya itu karena mungkin pertama mindset juga kan. Jadi mindset mereka tuh masih berpikiran bahwa punya pacar itu keren, punya pacar itu diperhatikan lebih, punya pacar itu punya wow lah gitu. Gitu Bu. Oke. Pertanyaan dari siapa itu Kak Cita? Pertanyaan dari @kzh_. Wow, pertanyaannya bagus ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah banget. Kayaknya ini ya dia. Ustazah, Masya Allah, amin. Yang pertanyaan kedua, Kak Jara mau? Oke. Pertanyaan kedua, yang mana ya? Aku pilih deh. Oke, dari Spider Girls. Anjay, Swiss. Oke, dari Spider Girls. Oke guys, kita mau bacain. Apa yang harus kita lakukan biar nggak bergantung atau berharap sama orang lain? Biar nggak berharap sama orang lain. Sebenarnya gini, berharap itu kan hanya kepada Allah. Ya kan? Kalau kita berharap sama manusia, banyak kecewanya. Aduh iya Bu, bener banget Bu. Nah, kalau misalkan gimana caranya biar kita nggak berharap, berarti kita ingat-ingat kalau ketika seseorang yang mengasih harapan ke kita, itu pasti ada momennya dia juga akan ya berpaling seperti itu. Jadi yang setia itu sebenarnya cuma kita dengan ya pencipta. Cuma itu sih. Oke. Bener Bu ya. Iya. Jadi emang nggak boleh berharap ya? Ya nggak boleh berharap pada orang lain. Lagi berharapnya berlebihan banget ya. Aduh, takut deh Bu. Iya. Oke, lanjut kali ya. Pertanyaan yang ketiga dari @kanifmaulana_. Wow. Ibu, ketika kita sedang berpacaran, lalu kita merasa bahagia, apakah itu termasuk istidroj? Oke, bisa jadi. Karena kebahagiaan kamu tuh dilakukan dari perbuatan yang dilarang. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ketika, Bu, ada banyak siswa yang seperti ini ya.
Bu, tapi semenjak saya pacaran sama si A, saya jadi jarang telat. Terus jadi semangat itu. Mungkin memang iya, cuman kita cari tahu lagi apakah benar kayak gitu. Kan jangan-jangan itu yang memang istidroj tadi gitu kan, bukan suatu kenikmatan sebenarnya. Iya. Jadi harus hati-hati. Jadi cara setan apa yang mengemas hal-hal yang haram tuh kayak gitu. Oke. Dan ini yang terakhir kayaknya cara ini aja Bu ya. Cara agar tidak menjerumus pacaran, kan karena pacaran haram. Dari @sin.nai. Dan ini pertanyaan terakhir Bu buat penutupan. Agar tidak terjerumus gitu Iya. ya. Yang pertama mendekatkan diri pastinya. Yang kedua cari circle yang memang mendukung. Yang pacaran. Kemudian ketika ada problem butuh curhat, jangan curhat ke lawan jenis. Kalau bisa ke sesama jenis, entah itu ke keluarga, lebih baik sebenarnya ke keluarga ya. Keluarga ke temen yang sesama jenis, karena dari situ terkadang muncul api-api asmara itu dari itu. Awalnya curhat nih sama lawan jenis. Kenapa sih kok lebih nyaman sama lawan jenis ya daripada sama sejenis? Karena kan sejenis terkadang yang namanya perempuan bocor, baper. Kita curhatnya A, nanti dia malah curhat balik gitu kan. Padahal sebenarnya kita pengen cuma didengerin loh. Gitu kan. Bisa kan kayak gitu. Jadi harus pilih-pilih juga teman curhat itu seperti apa dan yang sesama jenis kalau bisa seperti itu. Sejarah. Iya juga. Cuma si Bapak emang rada baperan anaknya. Jadi harus hati-hati karena takut. Oke guys. Cukup ya untuk episode hari ini sudah cukup. Terima kasih Bu Siska sudah meluangkan waktunya untuk podcast ini. Dan nanti episode selanjutnya kita akan menghadiri banyak bintang tamu yang sangat luar biasa dan spesial lagi loh guys. Dan tentunya menginspirasi. Penasaran siapa? Penasaran gak sih? Ya. Penasaran siapa? Jangan lupa ditonton episode Syahidah Talk, bincang seru biar tahu.